Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu staf dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kesha Najwa Aulia. Saya Priskania Widya Kusumawati. Saya Nurul Aulia. Saya Revasila Kinaya. Kami dari Universitas Bina Bangsa. Sekarang saya sudah bersama Pak Ahmad Sobari selaku Asisten Komisioner dari KPID Banten. Selamat siang, Pak. Siang. Baik Pak, saya langsung nanya aja ya. Saya ingin bertanya bagaimana sejarah dari instansi KPID Banten ini. Sejarah pembentukan KPID Banten itu dimulai sekitar tahun 2004-2005. Itu mulai dari persiapan pembentukan KPID Banten oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Humas waktu itu, kemudian juga bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran. Kemudian pada 2005 akhir diselenggarakan seminar persiapan pembentukan KPID. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya tentang legalitas dan hukum dari KPID Banten. Dasar hukumnya itu adalah pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dasar pembentukan KPI. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Nah, itu yang KPI terdiri dari KPI pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI daerah dibentuk di tingkat provinsi. KPI pusat diawasi oleh DPR RI dan KPI daerah diawasi oleh DPRD provinsi. Nah, itu bicara dasar hukum KPI ataupun KPI daerah. Bagaimana Pak kalau terkait adanya problem di instansi KPID Banten, serta bagaimana cara mencari solusinya? Kalau untuk bicara itu ada namanya rapat pleno. Ya, rapat pleno itu adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh komisioner membahas hal-hal mengenai penyiaran, termasuk persoalan kelembagaan KPID. Jadi dia punya kewenangan untuk membahas masalah-masalah yang ada, baik itu terkait dengan masalah penyiaran atau juga persoalan internal KPID. Kalau sifatnya hanya masalah internal, maka cukup dibahas melalui pleno dan dicari rumusan solusinya melalui mekanisme pleno. Jika memang tidak ketemu jalan keluar, maka boleh dilakukan voting. Selain pleno juga ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan eksternal, kita bisa melakukan komunikasi dan rapat koordinasi antar lembaga. Misalnya dalam kaitan pengawasan siaran pemilu. Nah, KPID tidak bisa melakukan sendiri, tapi melalui koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Nah, termasuk juga dengan Dinas Kominfo dan pemerintah provinsi sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah. Terima kasih.